Halo semua, selamat datang di channel YouTube kami, Kelompok 7. Dan hari ini kami memiliki konten yang sangat menarik untuk Anda. Kami akan membahas sistem dan usaha agribisnis kapas yang pasti akan memberikan Anda wawasan yang berharga. Jadi, tetaplah bersama kami sampai akhir video ini. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Kapas dikenal luas sebagai bahan baku utama untuk produk sehari-hari yang sering kita jumpai. Kapas merupakan tanaman dengan nama latin Gossypium yang tumbuh subur pada daerah beriklim subtropis hingga tropis. Selama beberapa abad, kapas diproduksi secara tradisional menggunakan tangan. Hingga awal abad ke-18, kapas diproduksi dengan mesin otomatis ketika mesin produksi kapas pertama kali ditemukan. Video ini akan dibagi menjadi 3 chapter. Yang pertama adalah proses penanaman kapas dan akan dilanjutkan oleh proses pemanenan kapas dan akan ditutup oleh proses pengelolaan kapas menjadi kain. Proses penanaman kapas adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menanam tanaman kapas secara efisien agar dapat menghasilkan serat kapas yang berkualitas. Berikut adalah penjelasan mengenai proses penanaman kapas. Yang pertama adalah pemilihan lokasi. Pertama-tama, petani harus memilih lokasi yang cocok untuk penanaman kapas. Kapas membutuhkan sinar matahari yang cukup, tanah yang baik drainasenya, dan iklim yang sesuai. Kapas memerlukan juga suhu dan kelembaban tertentu untuk tumbuh dengan baik, sehingga pemilihan lokasi yang memiliki iklim sesuai akan meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil kapas yang berkualitas. 2. Persiapan tanah. Tanah harus diolah dengan baik sebelum penanaman. Ini termasuk penggembura tanah, pemupukan, dan pembuatan bendengan atau barisan untuk menanam benih. Kenapa? Karena kapas membutuhkan tanah yang baik drainasenya untuk mempermudah pembagian nutrisi. Pemilihan lokasi dengan tanah yang sesuai akan mendukung pertumbuhan akar dan perkembangan tanah yang sehat. Selanjutnya adalah pemilihan benih. Petani perlu memilih benih kapas yang berkualitas. Benih harus bebas dari penyakit dan harus sesuai dengan jenis kapas yang akan ditanam. Beberapa jenis benih kapas diantaranya adalah benih kapas upland, benih kapas pima, benih kapas silen, benih kapas asiatik, benih kapas delta pine, benih kapas fibermax, dan salah satu yang terakhir adalah benih kapas BT atau genetically modified. Selanjutnya adalah penanaman. Benih kapas ditanam pada jarak yang sesuai antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Biasanya kapas ditanam dalam barisan dengan jarak tertentu. Proses penanaman benih kapas adalah tahap awal dalam pertumbuhan kapas yang memainkan peran penting dalam kesuksesan panen. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penanaman benih kapas. Yang pertama ada penyemaian benih, yang kedua ada penanaman benih ke lahan, setelah itu ada penyiraman awal, dilanjutkan oleh pemeliharaan pertumbuhan awal, yang kelima ada proses perlindungan terhadap hama dan penyakit, yang keenam pemeliharaan pertumbuhan lanjut, dan yang terakhir adalah pemupukan tambahan. Itu merupakan proses yang opsional. Yang kelima ada pemeliharaan. Selama masa pertumbuhan, kapas memerlukan pemeliharaan yang baik. Ini mencakup penyiraman, pemupukan tambahan, dan pengendalian hama dan gulma. Prosesnya mencakup diantaranya yang pertama ada proses perlindungan terhadap hama dan penyakit, yang kedua ada pemeliharaan pertumbuhan lanjut, dan yang ketiga ada pemupukan tambahan yang merupakan proses yang opsional. Chapter 2. Pemanenan kapas. Kapas biasanya siap untuk dipanen setelah bunga kapas mekar dan buah kapas terbentuk. Pemanenan dilakukan dengan mencabut atau memotong tangkai kapas. Proses pemanenan kapas adalah tahap penting dalam budidaya kapas. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pemanenan kapas. Yang pertama, pemilihan waktu yang tepat. Pemanenan kapas harus dilakukan saat kapas telah mencapai tingkat kematangan yang optimal. Ini biasanya terjadi ketika kapas telah mencapai warna putih atau merah tua, tergantung pada varietasnya. 2. Persiapan alat dan peralatan. Petani perlu mempersiapkan alat dan peralatan yang diperlukan untuk pemanenan, seperti gunting, kapas, ataupun mesin pemanen kapas. Yang ketiga, pemanenan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pemanenan manual maupun pemanenan dengan mesin. Pemanenan manual, jika menggunakan metode manual, petani akan memotong kapas dengan hati-hati menggunakan gunting kapas. Mereka harus berhati-hati agar tidak merusak serat kapas.
Adapun pemanenan mesin dilakukan menggunakan mesin pemanen kapas untuk mempercepat proses pemanenan. Mesin ini akan mencabut kapas dari tanaman dan memisahkan serat kapas dari batangnya. Yang proses keempat adalah penyimpanan sementara. Kapas yang baru dipanen biasanya disimpan sementara dalam karung atau wadah lainnya sebelum diangkut ke fasilitas pemrosesan selanjutnya. Yang kelima adalah transportasi. Kapas yang sudah dipanen diangkut ke fasilitas pengolahan kapas seperti pabrik kapas ataupun gudang penyimpanan kapas. Yang keenam ada pemisahan serat kapas. Di fasilitas pemrosesannya, serat kapas dipisahkan dari biji kapas dan kotoran lainnya melalui berbagai proses, termasuk perpisahan mekanis dan pembersihan. Yang ketujuh, ada penyimpanan jangka panjang. Setelah diproses, serat kapas siap untuk disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk menjaga kualitasnya hingga digunakan dalam berbagai produk tekstil. Proses pemanenan kapas harus dilakukan dengan hati-hati agar memastikan kualitas serat kapas yang dihasilkan. Selain itu, perhatikan praktik-praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kelanjutan budidaya kapas. Chapter 3. Pengelolaan kapas menjadi kain. Setelah dipanen, kapas harus diolah untuk mendapatkan serat kapas. Proses ini melibatkan pengupasan serat dari biji kapas dan pembersihan serat. Proses pengolahan kapas menjadi kain adalah tahapan yang rumit, melibatkan beberapa proses yang berbeda untuk mengubah serat kapas menjadi kain yang siap digunakan. Berikut adalah langkah umum dalam proses pengelolaan kapas menjadi kain. Yang pertama, pembersihan awal. Serat kapas yang sudah dipanen dan dipisahkan dari biji kapas dan kotoran lainnya selama proses pemanenan masih bisa mengandung beberapa kotoran. Proses ini melibatkan pembersihan tambahan termasuk pencucian untuk menghilangkan kotoran dan bahan tambahan lainnya. Yang kedua ada carding. Serat kapas kemudian dijalani proses carding, di mana serat-serat yang lebih panjang dan lebih halus dipisahkan dari yang lebih pendek dan lebih kasar. Ini membantu dalam persiapan serat untuk proses selanjutnya, yaitu adalah penyaringan. Serat kapas yang telah di-carding akan melewati penyaringan untuk memastikan serat yang halus dan seragam. Penyaringan ini membantu dalam menghilangkan serat pendek dan kotoran yang mungkin masih ada. Yang selanjutnya adalah pemintalan. Serat kapas yang sudah dibersihkan dan dihaluskan, kemudian dipintal menjadi benang kapas. Proses ini dapat dilakukan secara manual dengan roda pintal tradisional ataupun menggunakan mesin pemintal modern. Yang terakhir adalah penenunan. Benang kapas yang sudah dipintal digunakan untuk menenun kain. Proses penenunan melibatkan pengaturan benang di atas dan di bawah yang menghasilkan pola dan terstruktur kain. Selanjutnya adalah pencelupan. Setelah penenunan, kain mungkin diwarnai dengan pewarna alami maupun sintetis sesuai dengan desain yang diinginkan. Yang ketujuh adalah finishing. Kain kemudian menjalani proses finishing yang dapat mencakup proses seperti peredaman dalam lautan kimia atau perlakuan panas untuk meningkatkan kekuatan dan keterampilannya. Yang kedelapan adalah pemotongan dan jahitan. Kain yang sudah selesai kemudian dipotong dengan sesuai pola yang diinginkan dan dijahit menjadi pakaian atau produk tekstil lainnya. Yang kesembilan adalah pemeriksaan kualitas. Setiap langkah dalam proses yang ini biasanya melibatkan pemeriksaan kualitas untuk memastikan bahwa kain yang dihasilkan memenuhi standar tertentu. Yang ke-10 adalah pengemasan. Ini adalah proses terakhir di mana kain yang sudah jadi dikemas untuk distribusi dan penjualan. Proses pengolahan kapas menjadi kain ini dapat berbeda tergantung pada jenis kain yang diinginkan, metode produksi, dan teknologi yang digunakan. Kualitas serat kapas, pengaturan pabrik, dan metode pemrosesan akan mempengaruhi hasil akhir dan kain yang dihasilkan. Kesimpulan, kami telah menguraikan proses penanaman kapas dengan langkah-langkah pemilihan lokasi, persiapan tanah, pemilihan benih, penanaman, dan pemeliharaan. Kemudian, kami menjelaskan proses pemanenan kapas termasuk pemilihan waktu yang tepat, persiapan alat, dan 2 metode pemanenan, yaitu manual dan menggunakan mesin. Selanjutnya, kami merincikan proses pengolahan kapas menjadi kain yang melibatkan tahap pembersihan awal, carding, penyaringan, pemintalan, penenunan, pencelupan, finishing, pemotongan, jahitan, pemeriksaan kualitas, dan pengemasan. Proses ini kompleks dan penting untuk menghasilkan kain yang berkualitas. Kami sangat berharap Anda menikmati konten kami. Jangan lupa berlangganan, tekan tombol lonceng bernotifikasi, dan berikan kami like jika Anda menikmati video ini. Tetap bersama kami sampai akhir video untuk mendapatkan wawasan berharga tentang agribisnis kapas. Terima kasih telah bergabung dengan kami.